Entah bagaimana ceritanya, belakangan nama Tan Malaka kembali menggaung. Tentu saja diikuti dengan karya-karya monumentalnya. Seperti sebut saja salah satunya Madilog. Buku-buku karya Tan Malaka yang tentunya Madilog juga paling filosofis dan belakangan termasuk paling banyak dicari dan dibaca. Memangnya apa sih sebenarnya isi buku Madilog karya Tan Malaka? Mengapa sebagian Gen Z tertarik dan bagaimana dalam pandangan Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fier Agi Leventa dari Mataram Liberation Institute. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fier. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Masya Allah, Bung Fier, Anda beberapa kali kesempatan di konten Anda juga di Mataram Institute, juga Anda sering beropini terhadap Tan Malaka. Dan menurut Anda, kira-kira bagaimana melihat fenomena ini yang dibanjiri oleh maraknya Gen Z yang tertarik terhadap Madilog ini, Bung? Iya, makasih Mas Anggi ya. Jadi memang ya beberapa konten saya ya, belakangan ini lah sekitar 2 bulan itu cukup concern lah, dibilang concern ya. Jadi kalau misalnya di IG itu Mas Anggi sama teman-teman coba tulis Madilog ya, searching ya, atau Tan Malaka itu eh, harusnya ya itu masuk tataran atas itu postingan-postingan saya ya. Jadi di sekian banyak yang kemudian dengan nada positif lah dalam tanda kutip ya terkait dengan Madilog, nah itu justru saya dalam bentuk counternya gitu loh. Nah sebelum ke pertanyaannya Mas Anggi ya, jadi memang perlu saya utarakan juga, saya cukup uh, sudah lama lah ya mengenal Tan Malaka itu sejak 2011-2012 ya. Masuk ke Jogja, kemudian ya karena di sini akses buku itu banyak ya, akhirnya bertemulah ya dengan Tan Malaka itu. Dan saya punya cukup banyak ya. Mungkin perlu dulu nih ya, saya disclaimer ya. Yang jangan belum baca, jangan-jangan belum punya ya karyanya. Jadi ini ada ya Madilog, bahkan saya punya 2 versi ya Madilog itu ya. Jadi ada yang ini, ada yang ini ya. Satu lagi ada yang versi agak lawas itu dipinjam teman saya cuman nggak balik ya. Dan ada karya Tan yang lain ya, misalnya ada Gengkolek ya. Terus ada apa lagi nih? Semangat Muda ya. Kemudian ada ini memo beliau lah terkait dengan Madilog. Judul aslinya Islam gitu ya, dalam tinjauan Madilog. Terus ada apa lagi? Nah ini novel ya, roman sejarah tulisan Matumona, ini nama penanya siapa? Hasbullah ya, Hasbullah. Ini terkait dengan Tan Malaka juga ya, Pacar Merah Indonesia. Terus ada autobiografi beliau ya, dari penjara ke penjara. Nah, ini cukup udah lama nih, saya beli tahun 2000 berapa? 2013 kayaknya dulu itu. Dari penjara ke penjara, terus nah ini juga penelitinya, bisa dibilang penelitinya Tan Malaka yang cukup inilah ya, otoritatif ya, dari Puze ya. Nah, ini dia nulis Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka ya. Dan ada beberapa itu dipinjam nggak balik ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kenapa terus hari ini banyak Gen Z ya, khususnya anak-anak muda lah ya, itu terinfluence ya, terkait dengan pemikiran-pemikiran Malaka yang kemudian dituangkan dalam karya beliau ya. Bisa dibilang magnum opusnya lah, Madilog itu. Saya justru ingin melihat begini Mas Anggi ya. Jadi memang kita sebagai manusia itu sebenarnya ya karena punya kebutuhan ya, yang harus dipenuhi terkait dengan hajat, kemudian ada naluri juga yang perlu dipuaskan ya, atau ya disalurkan lah ya, disalurkan. Nah ini penampakan-penampakan penyaluran terkait dengan hasrat-hasrat kita ya, terkait dengan hajat-hajat pokok kita, itu mau tidak mau kan berhubungan dengan standar tertentu ya, dengan standar tertentu. Apakah kemudian perilaku itu boleh atau tidak ya. Nah, termasuk nanti kalau skala yang kita tingkatkan ya dengan kehidupan politik, ekonomi, dan bermasyarakat kita hari ini, baik kebijakan-kebijakan itu perlu standar dalam menilai. Ya. Nah, sehingga di sini ya, keberadaan Madilog sebagai cara berpikir yang memang oleh Tan Malaka itu di setting seperti itu, ya, sebuah metode berpikir, maka itu memang menjadi angin segar lah, menjadi oase ya, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Bahkan bisa dibilang bukan hanya hari ini ya, di sepanjang sejarah, sepanjang zaman itu, ini sesuatu yang normal sebenarnya. Ketika manusia itu berhadapan dengan realitas kehidupan, dia butuh satu standar berpikir. Ya. Nah, ditambah lagi ya, saya melihatnya
ya kapitalisme hari ini itu memang dalam tanda kutip membabi buta lah ya. Ada banyak lah problem-problem ekonomi kita, problem-problem politik kita hari ini, ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin geleng-geleng kepala. Ya. Nah ini berhadap-hadapan kan, dengan jumlah kaum muda yang membludak belakangan ini. Sehingga itu menjadi tadi oase, ya, menjadi jawaban mereka dalam menjawab keresahan-keresahan mereka dalam dunia kapitalisme hari ini. Gitu. Jadi ada banyak ya. Contoh misal di tengah-tengah kita hari ini tertinggal secara ekonomi, kemudian secara sains dan teknologi juga belum begitu maju. Kok masyarakat masih disibukkan dengan misal perdebatan-perdebatan keyakinan. Kemudian ada lagi, terakhir misal ada apa kayak garam gosro, rukiah. Ya. Ini gimana kita mau maju? Sehingga mereka menemukan ya, kemudian ada influencer yang menantang itu kan. Wah kita harus berpikir rasional ini, kita harus berpikir kritis. Nah itu dimakanlah ya, oleh generasi kita hari ini. Ya, saya melihatnya begitu, Mas Anggi. Jadi ini memang kebutuhan dasar manusia ya, membutuhkan standar dalam berpikir atau untuk menilai kemudian realitas yang ada. Nah, memang Madilog itu disetting ya, sebagai sebuah kerangka berpikir. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, terdiri dari apa aja sih Madilog itu, ya, sehingga dia kemudian layak, ya, kemudian memenuhi apa kebutuhan ya, generasi hari ini dalam mengambil sikap gitu. Yang terkait tadi telah Anda paparkan yang beberapa influencer juga menjadikan Indonesia tidak menjadi negara maju karena terjebak tadi logika mistika. Lantas catatan Anda bagaimana Bung terhadap ini klinik-klinik ataupun yang tadi juga telah Anda paparkan sepintas Bung? Ya itu yang jadi problematis ya, bisa dibilang reduksionis juga. Jadi ada yang menganggap bahwa logika mistika ya sebagai salah satu bab pembuka di dalam Madilog itu bicara tentang sekedar klinik, ya, sekedar dunia perdukunan gitu. Sekedar tadi misal garam gosro ya, dan rukiah gitu loh ya. Nah, ini terlalu mengkerdilkan ya, makna logika mistika yang dimaksud oleh Tan Malaka. Jadi kalau kita buka nanti ya, Madilog itu bab pertama logika mistika ya, maksud nanti akan dijelaskan lebih detailing sedikit itu di Islam dalam tinjauan Madilog ya, itu memo beliau. Judulnya aslinya Islam aja gitu loh. Nah, jadi yang dimaksud dengan logika mistika itu memang berangkat ya, dari pemahaman materialisme. Gitu. Sebagaimana Madilog itu juga merupakan singkatan kan, dari materialisme, dialektika, logika. Ya. Maka ini tidak bisa lepas ya, dari filsafat materialisme, ya, di mana secara terang nanti akan kita dapatkan ya. Ya dia akan menyebutkan dengan dia cukup malu-malu sebenarnya ya saya lihat ya. Kalau tidak mau dibilang pengecut ya untuk menyerang Islam secara langsung gitu loh. Maka dia menggunakan menggunakan contoh dewa Ra, ya, maha dewarahnya Mesir. Ya. Misal dalam menciptakan dunia cukup dengan dia memerintahkan ya, bawahannya petah gitu ya. Kemudian terciptalah dunia ini ya, petah, kemudian terciptalah tumbuh-tumbuhan dan hewan, petah maka terciptalah segala yang ada. Nah bagi dia ini logika mistika itu loh. Ya. Bagaimana mungkin kemudian hanya dengan ungkapan ya, dan ucapan ya, ini kan mirip di dalam Islam itu kun fayakun ya. Maka jadilah dengan firman Allah itu loh. Nah, cuman dia menggunakan tadi petahnya Mahadewarah Mesir kuno gitu. Ya. Nah, tidak mungkin ya kemudian sesuatu yang nanti dia membedakan ya bahwa di dunia ini tetap tadi berlandaskan pada matter ya, pada benda. Tidak ada sesuatu yang lain ya selain daripada benda itu. Nah, kita sederhanakan begini ya. Jadi di mana-mana ya dalam hukum alam kita melihat benda itu yang kemudian mengandung kodratnya atau ruhnya atau rohaninya. Misal baterai, batu baterai itu mengandung listrik. Ya. Kemudian apalagi api itu mengandung panas. Ya. Di mana-mana ya, itu yang terlihat lebih dulu itu bendanya. Baru kemudian lahir ya, kodratnya atau rohnya atau rohaninya. Tidak pernah sebaliknya ya. Bagaimana mungkin kemudian listrik itu
mengadakan batu baterai misalnya, atau panas itu akhirnya melahirkan api gitu loh. Tidak pernah terbalik begitu gitu loh. Nah, sehingga ini ya, penjelasan ini digunakan untuk menegaskan ya, bahwa Tuhan ya, entitas imaterial atau metafisika itu tidak pernah ada gitu loh. Tidak pernah ada. Sehingga yang dia tolak bukan sekedar kemudian urusan-urusan mistis ya, urusan-urusan goib, perhantuan, perklinikan atau perdukunan gitu. Tapi semua termasuk wahyu itu ya. Wahyu itu jelas logika mistika itu. Ya. Bagaimana mungkin kemudian ada kalamullah ya, ada ungkapan firman entah dari mana datang ke manusia gitu loh. Ya. Nah, itu bagi dia kalau kita berangkat misal nanti materialisme yang dikembangkan oleh Marx dan Feuerbach ya, maka agama, ya, sistem sosial dan lain-lain ya, itu lahir karena apa? Karena gerak material, gerak masyarakat. Bahkan agama itu representasi dari pikiran manusia semata gitu. Itu bukan tidak bisa dianggap sesuatu yang datang dari luar. Gitu. Bahkan nanti ada penjelasan kalau kita baca Islam dalam Madilog itu, ya, dia ada ungkapan kan cenderung apa seperti seolah-olah ya, dia itu mengakui Rasul ya, kehebatan Rasul ya, termasuk dengan agama yang dibawanya, tapi tetap dia membedah itu dengan sudut pandang materialismenya ya. Jadi semata-mata Islam itu karena kecerdasan Nabi bukan wahyu ya. Jadi Rasul itu orang yang cerdas ya, orang yang membaca zamannya, kemudian dia mengkonsep lah ya untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab itu yang terpecah-pecah kan, menyembah banyak berhala, sehingga membutuhkan satu konsepsi abstrak ya, Tuhan yang tunggal satu untuk menyatukan bangsa Arab yang terpecah-pecah ini. Nah, jadi memang terjadi reduksi terkait logika mistika itu. Jadi kalau kita benar-benar mau konsekuen ya, mengambil madilog ya, itu kita tidak sekedar menolak klinik ya, mistis dan goib, ya, tapi agama, konsep Tuhan itu pun tidak ada, tidak dikenal. Pun nanti ada sebenarnya di akhir ya, ada ungkapan Tan Malaka itu, ini semata-mata persoalan kepercayaan, ya, persoalan individu lah, personal ya, mau percaya yaitu terserah Anda gitu. Gitu Mas Anggi. Ya, luar biasa. Bahkan beberapa buku yang Bung Fier punya itu saking seringnya juga tampil di konten Bung Fier gitu ya untuk menekankan sebegitu kenalnya Bung Fier dengan Tan Malaka. Lantas terakhir Bung Fier, nasihat Anda terhadap generasi muda agar tidak terjadi miskonsepsi atas akidah juga syariat Islam Bung terhadap pemikiran paradoks Madilog ini Bung. Ya, mungkin bukan nasihat Mas Anggi ya, usulan lah. Kalau saya kelihatan tua saya. Ya, jadi sebenarnya kan hari ini kalau saya lihat ya, saya perhatikan itu orang ingin sekali berpikir kritis karena memang hari ini tadi ya, apa paradoks dunia kapitalisme hari ini begitu mencekramnya kapitalisme hari ini. Misal tadi, walaupun nanti ini bisa lah kita bicarakan di sesi yang lain, misal antara garam kosro dengan BPJS misal, ya kan? Orang satu sisi itu terjebak kan, kesehatan itu mahal, ya. Garam gosro ini dianggap bisa menyembuhkan, sehingga ya sudahlah garam gosro modal 9.000, ya, dia bisa sehat gitu loh. Ya. Jadi ada jebakan luar biasa juga dari kapitalisme yang membentuk pemahaman apa mistis orang hari ini atau klinik orang hari ini. Ya. Walaupun nanti ada pembahasan-pembahasan lain yang mungkin ada dalilnya. Ya. Nah, sehingga orang ingin kritis hari ini kan, ya, pengen kritis. Tapi ya, sebenarnya ini kritis itu bukan sekedar anti mainstream ya, atau kemampuan bongkar rahasia lah ya, dengan memajukan sains dan teknologi gitu loh. Saya melihatnya kritis itu ya, kemampuan menilai realitas dengan sudut pandang yang benar. Nah, disinilah kehadiran Islam seharusnya ya. Nah, kita ini ya, memang harus proaktif ya, agresif sekali memberikan cara pandang Islam dalam mengupas ya, setiap persoalan-persoalan yang hadir hari ini. Misal yang baru-baru ini lah ya banjir ya. Wah, ini kan banyak narasi yang berseliweran ya. Nah, ini bagaimana kemudian Islam hadir kan memberikan catatan kritisnya bahkan sampai pada solusi komprehensifnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, karena memang kita lihat ya hari ini informasi banyak ya, tapi generasi muda ya, karena saya juga di sini ngurusi beberapa mahasiswa ya, itu uh, punya banyak informasi tapi tidak punya kerangka, ya, tidak punya standar dalam menilai. Ya realitas itu kalau tidak ada standar sekitar realitas saja, yang ada mungkin misuh-misuh doang kan, marah-marah gitu loh.
Misal begini, sebelum ditutup lah ya, pentingnya kemudian ya satu standar tertentu ini, ya, yang harus diuji betul, kemudian harus kita tawarkan terus-menerus ya. Misal kenapa Pangeran Diponegoro itu ya, menjadi menonjol di zamannya ketika melawan Belanda. Ya, ya. Ada satu penjelasan ya, bahwa bukan sekedar karena beliau lama dan sangat kekeh ya, melawan Belanda, tapi saat itu orang harusnya memang melawan. Ya. Harusnya melawan. Semua orang kan yang harusnya melawan itu terkait dengan penjajahan Belanda. Ya. Artinya kalau saat itu Pangeran Diponegoro begitu menonjol, orang yang harusnya melawan malah tidak melawan. Ya. Dan hari ini misalnya, ketika bicara korupsi, kok ada pejabat yang tidak korupsi menjadi sangat heroik. Padahal harusnya tidak korupsi itu ya biasa itu loh, ya, sesuatu yang biasa. Harusnya memang tidak korupsi, tapi kok ada pejabat yang kemudian tidak korupsi, dia malah jadi heroik. Artinya apa? Sistem sedang busuk. Ya. Berarti kebanyakan orang hari ini sistemnya korup itu yang normal. Nah, untuk dapat menilai kan mana yang kemudian normal, mana yang tidak. Nah, disinilah pentingnya ada standar berpikir. Ya. Yang saya lihat ya, Madilog yang berbasis pada materialisme itu ya, tidak akan pernah sanggup ya, memberikan pandangan, memberikan penilaian yang komprehensif, terlebih lagi benar ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh manusia. Karena banyak sekali keterbatasan ya, walaupun nanti ada beberapa bab itu bagi saya tidak masalah ya. Misal ketika dia bicara logika, bicara tentang geologi ya, tentang matematika, itu no problem. Itu sains. Bagi kita sains itu universal, bebas nilai. Dia estafet dalam setiap peradaban. Tapi bagaimana menggunakan sains dan teknologi itu ya, untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, di sini ya, Madilog berhenti. Gitu. Bahkan bagi Muslim ya, ini sangat berbahaya. Ya, akan menjauhkan kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Mas Anggi. Baik, Masya Allah, Bung Kepanjangan. Fier, penyemangat buat kita generasi muda. Bahkan ini sebetulnya diskusinya harus ada sesi berikutnya gitu ya, Bung Fier, karena juga terbersit beberapa pertanyaan berikutnya. Tapi mudah-mudahan kalau para pemirsa yang masih kurang paham atau masih ibaratnya ingin lebih jauh lagi, bisa nanti ke media sosialnya Bung Fier Agila Laventa atau di Institut Liberation Mataram gitu ya, Bung. Di situ banyak konten-konten yang membahas Madilog, apalagi tadi Bung Fier juga sudah hatam terhadap Tan Malaka ini beberapa bukunya. Jazakallah sekali lagi Bung Fier untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bung Fier. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.